Halo, selamat datang lagi di kelas menulis artikel, esai, dan opini. Jadi apa aja sih yang kita harus persiapkan dalam menulis artikel? Yang pertama kita harus mencari gagasan. Gagasan kita bisa dapatkan dari mana aja. Dari buku, dari televisi, dari keseharian, dari berita, dari artikel, koran, majalah, online, dari kita brainstorming, diskusi, dari obrolan di warung, di mart, di mall, dan lain-lain. Caranya kita harus melihat apakah ide itu cukup layak untuk kita kembangkan menjadi sebuah tulisan artikel. Jadi uji ide itu. So what? Ya, what next? Kalau orang baca tuh dia dapat apa di situ? Dia dapat sesuatu enggak? Sesuatu yang barukah atau hanya mengulang-ulang? Atau nah itu kita butuh namanya kebaruan, sudut pandang, perspektif yang baru. Nah, pilih topik ya. Utamakan topik yang kalian kuasai. Atau misalnya topik itu sangat menarik tapi kalian belum kuasai, maka tugas kalian adalah untuk melakukan riset, penelitian lebih lanjut tentang topik tersebut. Kemudian, nah ini harus punya nilai kebaruan. Jangan sebuah topik, tema, atau ide, gagasan itu diulang-ulang aja tanpa ada sebuah nilai kebaruan karena dia jadi kesannya membosankan. Jadinya kayak basi, kayak klise ya. Cara supaya kita punya nilai kebaruan gimana? Antara lain caranya kita interkontekstual, intertekstual. Jadi menghubungkan banyak dot, banyak titik, banyak pandangan. Caranya banyak baca buku, banyak cari wawasan, kemudian hubungkan dari beberapa hal yang mungkin bahkan tidak berhubungan. Nah, itu biasanya nilai kebaruan dapat dari sana. Nah, relate kepada kebutuhan membaca. Jadi ketahui siapa pembaca tulisan kita, apa yang dia butuhkan. Nah, artikel itu yang bagus adalah sesuai dengan kebutuhan pembaca. Nah, punya sudut pandang yang jelas. Jadi kalau teman-teman ada duduk, misalnya di dalam suatu ruangan, teman-teman berdiri di sisi tengah dan di sisi pinggir bagian selatan, sisi bagian utara, pasti akan berbeda apa yang kita lihat ya kan. Jadi sudut pandang kita jelas. Misalnya dalam sebuah artikel itu kita mempunyai sudut pandang sebagai pembeli atau sudut pandang penjual atau sudut pandang seorang yang di luar pembeli dan penjual. Nah itu kita harus punya sudut pandang yang jelas. Kita tetapkan. Nah pembahasannya harus jernih. Jangan terlalu melebar kemana-mana dari depan tengah belakang kayak nggak ada garis merahnya, itu bikin pembaca menjadi nggak tahu ini apa sih apa yang mau dimaksudkan tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya di depan itu kita punya sebuah pertanyaan, maka bagian tengah dan belakangnya sampai akhirnya itu menjawab pertanyaan tersebut. Jadi jernih. Kemudian kita mengumpulkan data atau data collection. Pilih data yang valid karena sekarang ini banyak sekali data yang hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita membagikan sebuah realita yang ternyata itu dibikin oleh orang yang ingin membuat suasana menjadi kacau karena dia membikin itu datanya nggak sungguh-sungguh ada, tapi dia buat supaya orang-orang percaya. Jadi data ini harus kita kurasi dengan benar-benar. Kemudian bikin outline atau kerangka karangan. Tujuannya supaya tulisan kita ini akan runtut dari depan, tengah, sampai akhir belakangnya. Kemudian kita bisa lewat kita bikin outline atau kerangka ini, kita bisa mengumpulkan poin-poin apa yang kita mau kembangkan dalam tulisan yang lebih panjang. Jadi misalnya kita bikin mind mapping, peta pikiran, itu kita menjot down semua, menuliskan semua apa yang ada dalam pikiran kita, tetapi dalam outline atau kerangka itu kita mengorganisir, memilah-milah, mengklaster gagasan-gagasan yang tadinya terlalu kemana-mana itu menjadi sebuah urutan yang lebih runtut. Jadi kita klaster bagian pembukanya yang mana, argumen A untuk mendukung gagasan A, argumen B untuk mendukung gagasan B, itu secara runut kita bisa tuliskan melalui outline atau kerangka. Nah, kemudian kita menuliskan premis. Premis ini adalah satu kalimat yang menguraikan ide kita
secara ringkas. Jadi kalau misalnya sinopsis itu terdiri dari 1 halaman, membagikan secara ringkas tulisan kita yang panjang itu, kalau premis itu adalah sinopsis tapi dalam bentuk 1 kalimat saja. Mind mapping, brainstorming ini penting karena kita bisa mengeluarkan ide gagasan apa saja yang ada di dalam kepala kita. Ketika tertulis dalam kertas, kita akan bisa lebih gampang untuk mengorganisir dan mengklasternya dalam sebuah poin-poin yang lebih jelas. Nah, topik itu kita sesuaikan dengan pembaca, ya. Misalnya pembaca kita adalah ibu-ibu, apa sih topik yang dia butuhkan gitu kan. Kalau misalnya kita mengikuti sebuah lomba, maka tema dan topik itu harus disesuaikan dengan tema dan topik yang disampaikan dalam lomba. Nah, pilih tema yang dekat dengan kehidupan kita, karena kalau kita tahu betul apa yang kita tuliskan, maka kita akan menuliskannya dengan lancar. Kemudian ada banyak lesson learn, pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah berharga yang kita bisa bagikan berdasarkan apa yang kita benar-benar alami, benar-benar kita lihat. Jadi emosinya itu akan lebih ada, kemudian ruhnya, jiwanya itu akan lebih terasa. Kemudian pilih tema yang kita sukai. Kenapa? Karena kalau misalnya kita macet-macet, jika tema itu benar-benar kita inginkan, kita akan berusaha mendorong supaya tulisan itu sampai selesai. Pilih tema yang paling menggelisahkan. Tujuannya juga sama. Jadi kita mendrive diri kita untuk bisa menyelesaikan tulisan itu sampai selesai. Karena kalau kita gelisah terus, itu pasti kita terdorong untuk kepo, cari tahu sampai kita bisa menjawab pertanyaan kita. Termasuk juga pilih tema yang bikin penasaran. Makanya aku bilang sih kalau menulis itu keuntungannya adalah kita menjadi lebih pintar, semakin banyak wawasan karena kita berusaha memecahkan masalah-masalah yang tadinya kita tidak pernah paham, tidak pernah tahu, tapi karena kita mengambil tema itu, tema yang mengelisahkan dan bikin penasaran itu, akhirnya kita cari tahu, kita googling, kita browsing, kita tanya-tanya, kita wawancara, kita bikin riset, kita bikin penelitian, dan akhirnya hal-hal yang tadinya lepas tidak ada dalam circle, tidak ada dalam pikiran kita, akhirnya kita baca dan menambah wawasan kita. Nah, judul pilih yang simple dan powerful, yang sederhana dan bertenaga. Seringkali judul akan datang di belakangan setelah kita menulis. Mungkin sekali kita dapat judul yang langsung pas, atau kita bisa bikin list beberapa judul dari banyak pilihan alternatif itu, kita pilih yang paling bagus. Kemudian kerangka biasanya terdiri atas intro, pembukaan, isi, solusi, dan penutup. Nah, itu tadi tentang persiapan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang penulisan artikel.